precious people, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, dalam pendidikan ini, terdapat juga hal yang sangat penting di dalamnya. Salah satunya adalah model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme merupakan model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka sendiri secara mandiri dan memindahkan informasi yang kompleks. Di dalam video ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai penerapan model pembelajaran konstruktivisme, yang di dalamnya terdapat kelebihan, kendala, dan solusi dari penerapan model pembelajaran ini. Bahwa seperti yang kita tahu, sebaik apapun sebuah sistem pendidikan, pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Selanjutnya, penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menurut Lapono tahun 2008, yaitu pada tahap pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan terkait fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Selanjutnya, tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara keseluruhan, dalam hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta didik tentang fenomena dalam lingkungannya. Selanjutnya, pada tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Nah, pada tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya terdapat aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran menurut Sardiman tahun 2007. Yang pertama yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Nah, selanjutnya menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan. Lalu selanjutnya yaitu guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan keinginan untuk belajar secara mandiri. Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri di bawah bimbingan tenaga pengajar. Aktivitas belajar merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar siswa. Selanjutnya, terdapat kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar.
Maksud dari kalimat tersebut ialah dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, belajar bermakna di sini yang dimaksudkan yaitu informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan, baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Pembelajaran yang memiliki kebebasan dalam belajar di sini yang dimaksud ialah di mana siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Penerapan model pembelajaran konstruktivisme dalam proses pembelajaran seringkali terjadi kendala. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Siswa yang pasif tidak dapat mengikuti materi. Siswa yang pasif tidak dapat mengikuti materi dengan baik karena model pembelajaran konstruktivisme menuntut siswa untuk aktif dan berkembang mencari tahu sendiri. 2. Peran guru dalam model pembelajaran konstruktivisme hanyalah sebagai fasilitator bagi siswa. Siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model konstruktivisme dituntut untuk menjadi pemikir yang mandiri. 3. Penerapan model konstruktivisme dalam pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena dalam pembelajaran membutuhkan diskusi, praktik, dan evaluasi. 4. Sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah berbeda-beda, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menunjang kreativitas siswa. 5. Kesulitan dalam memanajemen kelas. Dalam penerapan model konstruktivisme sering melibatkan kegiatan berkelompok. Hal itu memerlukan keseimbangan antara siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Dari kendala penerapan model pembelajaran konstruktivisme terdapat solusi agar mencapai tujuan pembelajaran. 1. Guru dapat menggabungkan siswa yang aktif dan pasif dalam satu kelompok, agar siswa yang pasif dapat sedikit terdorong dan mendapatkan motivasi dari siswa yang aktif. Selain itu, guru dapat memberikan dorongan kepada siswa yang pasif agar memiliki rasa percaya diri. 2. Meskipun guru berperan sebagai fasilitator, tetapi guru harus memberikan arahan-arahan kepada siswa, terutama tentang materi yang akan dipelajari di kelas dan buku karya siapa yang akan menjadi acuan pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga harus menjadi motivator yang memberikan saran kepada siswa dalam proses pemahaman mereka. 3. Guru membatasi waktu. Ketika berlangsungnya diskusi, guru dapat memberikan waktu selama beberapa menit agar tidak membutuhkan waktu yang banyak. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. 5.
Guru lebih memperhatikan perkembangan siswa sehingga dapat mengenali siswa yang lebih unggul dan siswa rata-rata, agar dalam kegiatan berkelompok pembagian siswa lebih merata, sehingga yang unggul tidak hanya berkumpul dengan yang unggul saja. Pembelajaran konstruktivisme memungkinkan terjadinya kesempatan yang lebih banyak untuk keterlibatan siswa di dalam kelas secara aktif, melakukan eksplorasi, serta menggali secara lebih dalam potensi atau kemampuan, baik secara kognitif afektif maupun psikomotor. Meskipun begitu, penerapan model pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah bahwa siswa yang pasif tidak dapat mengikuti materi, serta model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama, serta kendala-kendala yang lainnya seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.